Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Marcel, mahasiswa IDN. Hari ini saya mau bikin aplikasi yang bisa get data, send data, sama update data. Jadi ini datanya kita get dari internet. Datanya seperti ini di Mock API. Tuh, jadi kita udah bikin data JSON, dan kita bisa tampilin di aplikasi. Gitu. Ini kita udah nge-get dari internet ya, jadi ini harus online. Kita juga bisa create data. Kalau kita klik plus, kita kasih nama, misalkan Adam, last name-nya Marcel, message-nya hello. Kita submit, nanti dia bakal muncul di paling bawah. Tuh, nanti dia bakal nge-create data. Kalau misalnya kita refresh Mock API-nya atau datanya, nanti dia bakal muncul datanya di bawah. Seperti itu ya. Kita juga bisa update data yang udah ada, kita update. Caranya misalkan nih kita klik Oswaldo Boyer paling atas, kita ubah jadi Osman Dembele misalkan. Message-nya hai cantik. Kita update, maka dia akan terupdate datanya. Di internetnya pun juga nanti nih si Oswaldo Boyer, kalau kita refresh, dia jadi Osman Dembele hai cantik message-nya. Itu yang bakal kita lakuin ya di aplikasi kita hari ini. Langsung aja kita view, command palette, kita bikin project ya, application, terus YouTube, HTTP. Oke, kita biarin dia running. Kita liatin aplikasi yang tadi ya. Oke, kalau udah, ini saya taruh atas ya, biar nggak apa-apa nutupin. Oke, di sini kita hapus kelas-kelasnya karena kita nggak butuh ya. Kita bikin dia stateless widget, my app, kemudian di sini material app, Oke, kemudian sini home-nya home page. Kita bakal bikin dia terpisah ya, beda kelas gitu. Home page. Oke, di sini baru scaffold, app bar, title, text, kita namain HTTP. Ini kita nge-get datanya, send datanya, update datanya menggunakan plugin yang namanya HTTP ya, HTTP request. Oke, di body-nya kita bikin list view .builder, item buildernya function, context dan index ya. Return-nya list style. Kita bikin item count dulu di sini. 2 dulu deh. Item count itu jumlah data ya. Sekarang kita bikin 2 dulu, jadi nanti yang tampil ada 2 datanya. Oke, di list style ini ada yang namanya leading. Leading kita pakai container. Kita kasih width 60. Height 60. Kemudian decoration, box decoration, ada image, decor image, kemudian network image. Dia minta source, nanti kita isi source-nya. Kita kasih fit, box fit cover. Kemudian
Kita kasih shape di box decoration, box shape circle. Setelah itu, ini udah sebenarnya gambarnya, tinggal kita masukin ya. Kita pakai gambar dari internet ini aja, dan kita bikin gambarnya hardcode aja. Jadi nggak setiap orang itu gambarnya beda, mukanya beda gitu. Semuanya samain aja. Kalau udah, kita bikin yang title. Ini namanya leading, ini namanya title, ini namanya subtitle. Title-nya text, namanya Adam Marcel. Kemudian selanjutnya subtitle, text juga. Ini message, namanya Hello World. Oke, kita kasih max line 1. Kemudian overflow, text overflow ellipsis. Ini kita run, kita lihat, kita F5 ya. Oke guys, aplikasinya udah muncul ya. Tapi ini datanya masih data dari hardcode ya. Sekarang kita mau isi data dari internet. Oke, caranya kita buka dokumentasinya. Ini yang pertama fetch data ya. Nih, caranya. Jadi import atau install plugin HTTP dulu. Oke, kita ke PubSpec YAML. Kita taruh di bawah Cupertino. Terus kita save. Kita lihat di output. Biarin dia running. Oke, exit code berarti berhasil ya. Kemudian selanjutnya adalah import ini nanti uses permission di saya nggak perlu pakai uses permission. Terus buat network request nanti, sekarang saya mau buat kelas dulu. Untuk model ya, sekarang kita bikin model dulu ya. Buat datanya. Person.dart. Oke, kita copy aja yang kelas album tadi, terus kita ganti jadi person. Oke, person. Oke. Kemudian nama field-fieldnya disamain ya, sesuai dengan yang ada di data kita. First name, last name, message, ID gitu ya. First name, final, string, last name, ID sama message. Jangan lupa tipe datanya semua diganti jadi string. Semua. Kemudian ini kita hapus aja dulu konstruktornya, kita bikin ulang konstruktornya. Create konstruktor. Nah, udah buat. Tinggal kita kasih kurung kurawal di dalam sini. Jadi dia name parameter. Nah, dia butuh required. Kita kasih required. Kontrol titik ya. Oke. Kemudian kalau udah, ini kasih titik koma. Kalau udah di sininya, kita ganti yang person from JSON-nya, factory person from JSON dengan sesuai ini. Sesuai field-field yang kita punya. First name, last name, ya. First name ngambil dari JSON, nah ini harus sama nih, yang di dalam stringnya ini. First name harus sesuai dengan JSON dari first name. Last name harus sesuai JSON dari last name. Kita taruh, copy, kita taruh sini. Terus message juga ngambil dari JSON yang namanya message. Oke, modelnya udah kelar.
Kemudian setelah bikin model, kita bikin function get datanya ya di dalam repository .dart. Kita bikin di sini kelas repository. Di sini kita masukin URI atau URL-nya. URL-nya ini ya. Copy sama endpoint-nya person. Kalian endpoint-nya apa gitu. Terserah kalian. Kemudian kalau udah, kita bikin function get data. Asynchronous. Di sini kita kasih try catch. Oke, kita bikin final response sama dengan await http.get, tapi nggak ada ya, karena kita belum import package http-nya dulu nih, kita import ya. Kita taruh atas ini. Oke, baru ada nanti dia get http. Belum ada karena mungkin di PubSpec YAML-nya belum keinstall ya. Coba kita save lagi. Oke, coba kita ke sini lagi. Oke, udah bisa ya. Tadi mungkin belum keinstall plugin HTTP-nya. Oke, sekarang udah ada tuh ya http.get. Oke, kemudian URI.parse URI. Oke. Kemudian kalau udah, sekarang kita bikin if else. If response dot status code sama dengan, kita lihat di sini kalau fetch data, dia status code-nya itu adalah 200 ya. Jika status code sama dengan 200, maka yang di return adalah ini. Tuh. Person from JSON. Tuh. Ini tinggal diimport dart convert. Oke. Ini di sini kalau nggak berhasil return to string. Oke. Sekarang ini else kita throw exception. Kalau gagal, fail to load data. Oke. Ini udah berhasil nih insyaallah. Cuman masalahnya kita harus iterable, bikin datanya iterable dulu. Iterable it sama dengan JSON decode. Kita cut, kita taruh sini. Kemudian kita bikin list of person. Kita namain person sama dengan it.map tulis. Oke. Nullnya kita ganti dengan person from JSON ya. Kemudian ini parameternya E. Oke. Tinggal returnnya ini baru person. Oke. Ini udah berhasil kita buat get datanya. Sekarang tinggal kita ke main.dart. Di sini yang kita lakukan adalah kita panggil kelas repositorinya sama dengan repository. Terus kita bikin list kosong, list of person. Kita namain list person.
kosongin dulu listnya. Terus nih import class person. Kalau udah, kita bikin function get data asynchronous. Nah, di sini di dalam function get datanya tuh list person-nya kita isi dengan repository.get data. Wait ya. Wait. Nah, terus kita set state seperti itu. Kemudian kita bikin init state di sini. Kita panggil get datanya. Seperti itu. Oke, kalau udah tinggal kita tampilin datanya. Di sini person sama dengan list person index. Jadi manggilnya gampang. Oke. Sekarang ini item count-nya dulu deh kita update. List person dot length. Nah, di sini teksnya person dot ada apa aja. First name ya. Ini kita mau bikin first name sama last name. Jadi ini kita kasih tanda kutip, kita kasih kurung kurawal, terus kita kasih string interpolation. Jadi dia bisa gabung ya. Kita kasih spasi. Nah, di sini kita ganti last name. Kalau ini message. Person dot message. Kalau kita refresh, semoga datanya muncul ya. Oke, datanya belum muncul. Kenapa nih? Datanya muncul ya. Sip. Bisa ngambil dari internet. Yang jadi masalah gambar ini nih, network image. Belum ada. Ini kalau misalkan gambarnya nanti bermasalah jadinya, lebih baik kita ganti aja ya. Jadi gambar dummy aja. Ini kan juga gambarnya dummy juga kan dari Balitbangham nih. Yang pengen, oh datanya juga udah muncul. Kita lihat, datanya muncul ya. Ini dia cara nge-get data dari internet. Gampang ya. Kita cuma tinggal bikin model, sama bikin function get data. Sekarang selanjutnya kita akan buat untuk send data, kirim data ke internet. Ini kan nggak bisa diapa-apain nih, kita nggak bisa nambahin. Gimana caranya biar bisa nambahin? Gampang, caranya kita bikin function dulu. Function buat send data. Future. Kita namain send data. Async. Kita kasih try catch biar kalau ada error ditangkap. Sini kita kasih final response. Oh wait, jangan di copy ya, kalau di copy nanti suka salah. http.post yuri.parse. Mungkin mirip-mirip sama yang atas, cuman jangan di copy saran saya. Ketik aja gitu, body. Nah, di sini dia minta map ya. Mapnya itu harus sesuai dengan mock API sini. Itu ya, jadi apa aja nih? First name. First name.
kita ngambil dari sini. Jadi kita bikin parameter string first name, string last name, string message. Ini namanya first name. Kemudian yang last name sesuaiin dengan yang ada di apa namanya, JSON-nya ya. Nih last name. Kemudian message sesuai yang ada di message. Oke, kalau udah kita bikin if else, if response dot status code sama dengan 201. Lihat di send data. Ini kalau send data itu status code-nya 201 ya. Jadi kita pakainya 201 juga di sini. Oke. Maka yang di return adalah true. Else yang di return false. Ini kalau ada error yang ditangkap adalah return to string. Oke. Ini udah ya, udah selesai kita buat. Sekarang kita bikin tombolnya. Di main.dart ini kita bikin di setelah list view.builder. Ini punya floating action button. Floating action button on press. Oke, on press. Kita kasih kosongan aja dulu. Child-nya icon ya. Icon add. Oke, kalau kita lihat udah muncul ya button icon add-nya di sini. Sekarang kalau kita klik icon add-nya, kita pengen ke halaman baru. Namanya create page .dart. Ya, kita bikin dia stateful widget. Create page. Ini kita stop dulu deh. Oke, material.dart. Ini yang lama ya. Tampilan yang lama ini. Kalau di sini. Yang tadi udah kita stop. Ini return scaffold. App bar title text. Ini kita namain create data. Di body-nya kita kasih container, kita kasih padding all 20. Kemudian child-nya adalah kolom. Children-nya yang pertama text field. Oke, ada decoration, in text. Oh, decoration, input decoration. Kemudian in text. Ini first name. Oke, kemudian kita kasih size box. Height-nya 10. Oke, ini udah. Tinggal kita perbanyak aja. Text field sama size box-nya. Kita bikin 3. Yang ini last name. Yang ini message. Seperti itu. Kemudian di bawah sini kita kasih elevated button on press-nya kosongin dulu, kosongan ya.
Nah, ini child-nya kita kasih teks, tulisannya submit. Kalian kalau merasa belum bisa ngikutin, berarti kalian belajar dulu dari awal-awal ya, bikin button gimana, bikin text field gimana. Oke, sekarang kita bikin routing. Routingnya tuh di sini di main.dart, kita cari material app mana. Oke, nah di sini ada root. Dia mintanya map. Mapnya key-nya string, value-nya function. Ini konteks, kita namain home page. Jadi saat kita tulis string home, nanti dia ngarahnya ke home page gitu. Ini kalau misalkan kita tulis create, nanti dia ngarahnya ke create page gitu. Jadi gampang. Oke, create page. Nah, sekarang kita mau ngarahin ke create page ya. Jadi saat kita klik ke ini floating action button ya, saat di on press maka dia akan navigator. Yang belum tahu navigator, belajar dulu navigator ya. Pop and push name. Nah, root name-nya create gitu. Coba kita F5. Kita jajal. Aplikasinya udah jalan. Coba kita klik button ini ya. Floating action button. Nah, dia bakal lari ke sini, create data gitu ya. Seperti itu guys. Nah, nanti saat kita klik submit, kita maunya dia buat data baru. Caranya gimana? Caranya kita ke create page. Ini tutup lagi aja ya, soalnya nggak guna juga. Ini jadi anggap aja tulisan create page, create data gitu. Sekarang kita bikin controller di sini. Controller tuh buat nyimpen tulisannya. Jadi kita bikin di sini final first name controller sama dengan text editing controller. Itu gampang, jadi tinggal kita copy aja, kita bikin 3. Ini kita kasih nama last name. Ini kita kasih message. Oke. Kita taruh di sini controller, first name controller. Ini last name controller. Ini message controller. Oke, kalau udah kita bikin di sini kelas repository. Repository. Udah, kemudian di on press-nya kita bikin di asing. Ini jadi saat diklik ya, saat diklik maka kita bikin boolean response. Tadi kan kita bikin responsnya itu boolean ya, true dan false ya. Jadi kita di sini boolean juga. Response await repository dot post. Oh, kita ngasih namanya send ya, send data. Nah, di sini dia minta 3 parameter yang kita isi dengan controller. First name controller, last name controller, message controller, dot text. Jangan lupa dikasih text dot text. Oke, ini merah, kasih titik koma. Oke. Sekarang kita kasih if else di sini. If responsnya true ya, maka
Yang di return adalah navigator. Pop and push name. Root name-nya home. Oke. Nggak pakai return. Ya, kalau misalkan gagal, else, maka throw exception. Kita samain aja. Throw exception. Nih. Fail to create data nanti. To send data. Gitu ya. Terus kita bikin try catch deh. Kalau berhasil, kita masukin ini booleannya apa? Kita masukin functionnya. Kalau gagal, to string. Oke. Kita refresh. Restart ya, kita restart. Muncul, sekarang coba kita create ya. Nih, sekarang kan bawahnya ada Marcel Hello yang tadi dibuat sebelumnya. Kita tambah. Kita namain misalkan Muhammad Khalid. Last name-nya Khalid. Message-nya saya mahasiswa. Kita submit. Oke, dia akan pop ke ini homepage. Terus kita lihat di bawahnya udah muncul ya Muhammad Khalid, saya mahasiswa. Seperti itu cara send data to the internet. Sekarang kalau kita ke mock API-nya nih, kita refresh. Sebelumnya belum ada ya Khalid, sekarang udah ada Muhammad Khalid, saya mahasiswa. Terus dia bikin ID sendiri. Gitu guys ya. Ini emang mock API powerful banget. Sekarang nih kita udah create data, saatnya kita update data. Update data kita bikin dulu ya di repository sini. Kita bikin function juga, function update data. Future update data. Asynchronous juga. Saran saya kalau bikin response jangan di copy ya. Saran saya. Wait http dot pakainya put. Oke, Yuri.parse. Dia juga minta ini body. Map juga. Sama, minta first name ya. Nah, ininya mungkin nggak apa-apa deh saya copy kalau ini mah. Oke, di update data ini parameternya kita copy. Oke. Sama di awal itu dia string ID, kita bikin string ID. Kita lihat nih di sini. Kalau untuk update data di mock API ya, kita klik edit. Nah, cara manggilnya nih. Kalau cara ngeget tinggal /person ya kan. /person doang gampang. Terus cara post data /person. Nah, kalau put /person/ID. Jadi kita butuh ID gitu loh. Kenapa kita butuh ID ya? Karena itu. Jadi kita taruh di mana ID-nya? Kita taruh sini. Ini kita bikin string. Ini kita bikin kurung kurawal. Ini kita bikin, nggak usah pakai kurung kurawal ya. Ini kita bikin string interpolation. Kita kasih / string interpolation ID. Nah, seperti ini. Jadi nanti ID-nya akan update. Oke. Ini udah. Kita bikin if else sekarang. Nanti kita kasih try catch juga ya. Kita bikin if else, if response dot status code sama dengan, nah, kita lihat di documentation update data. Update data itu dia respon status code-nya adalah 200 juga, sama kayak get. Yang beda create ya, create 201.
Oke, kalau berhasil, return true. Kalau gagal, return false. Oke, terus kita bikin try catch di sini. Try. Kita bikin di sini. Try. Kita masukin. Try catch buat handle error. Kalau misalkan ada error, kita tangkap errornya apa. Seperti itu, guys. Ini udah kelar. Kita bikin future update data. Asynchronous await. Oke, saatnya tinggal kita bikin. Jadi kita pengen saat ini diklik, setiap list style ini diklik, nanti dia lari ke halaman update page gitu ya. Jadi kita bikin dulu deh halaman update page, itu mirip-mirip dengan create page. Kita bikin update page.dart. Stateful, namanya update page, import material.dart, kontrol titik. Nah, ini tinggal kita ini aja, copy paste ya dari create page, scaffold, dari mulai scaffold sampai sini kita taruh di update page. Oke, nah dia merah, kita samain aja ininya final first name controller sampai repository kita copy juga, kita taruh di update page. Oke, kita import kelas repository. Oke. Ini yang perlu kita ganti. Ini nanti nih kita ganti jadi update ya. Ini buttonnya kita ganti update. Fail to update. Benar, message, last name, first name nih. Update data. Sekarang kita bikin routing di sini ya. Jadi saat kita tulis update, maka dia larinya ke update page. Update page. Gitu. Apa yang perlu diklik ini ya, tiap ini. Jadi bakal kita buat dia bisa diklik. List style-nya kita bungkus pakai inkwell. Mana list style? Nah, ini. Kita bungkus dia pakai wrap with widget namanya inkwell. Kita kasih on tab. Coba kita kasih yang kosongan dulu. Saat di ini klik, nah bisa ya. Nah saat kita klik, dia akan navigator ke pop push name, root name-nya update gitu. Coba kita save, kita klik. Nah, jadi ya lari ya dia ke update data. Oke. Saya pengen saat diklik, nih jadi kalau kita restart, nih kita nggak bisa nge-back ya karena nggak ada, harusnya push name aja nggak di pop. Tapi biarin. Ini kita pengennya saat kita klik, misalkan si Barbara Marquardt, kita klik, nanti dia bawa data. Jadi first name-nya Barbara Marquardt, message-nya apa bla 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 gitu saya pengennya. Gimana caranya? Caranya gampang. Jadi di sini kita masukin argumen list kosong. Yang dimasukin adalah person.id. Jadi kita kirim ID juga. Terus kita kirim first name juga. Terus kita kirim last name juga. Terus kita kirim message juga. Gitu. Jadi kita kirim 4. Ini ya, 4 list. Oke, kalau udah kita ke update page-nya.
Nah, di sini di bawahnya build context, kita panggil final args sama dengan modal root dot of context settings argument as list of string gitu. Ini kita kasih no safety. Sekarang kita bikin if args ke 1 yaitu first name ya kan, indeks ke 1 is not empty, maka first name controllernya dot text kita ganti dengan args ke 1 gitu. Udah gini, tinggal kita copy jadi 3. Jika argumen kedua, indeks dari argumen kedua yaitu last name, kalau dia nggak kosong maka diisi gitu. Ini juga kalau argumen ketiga nggak kosong ada isinya ya diisi, ditaruh di ini message controller gitu. Gitu cara bacanya, message controller. Coba kita restart. Oke, biarin dia nge-restart dulu. Kita mau klik Ifawiza. Ifawiza nih, kita klik nih. Tek. Nah, muncul deh. Sekarang gimana caranya saat kita klik update, dia datanya berubah. Di sini di elevated button ini. Ini kita ganti, bukan send data tapi update data. Oke, nah dia minta parameter yang pertama itu args 0. Kita kasih args 0 ya. ID-nya kita kasih ID-nya. Oke. Ini udah oke. Coba kita restart lagi. Oke, yang mana yang mau diupdate misalkan? Ini Ifawiza tadi ya, Ifawiza kita klik. Nah, kita ganti jadi Ilham William. Ininya namanya Bismillah. Assalamualaikum. Update. Oke. Muncul ya. Nih, Ilham William. Bismillah. Assalamualaikum. Coba kita ke internet, kita ke ininya, JSON-nya. Ini kan tadi mana? Kita lihat sebelumnya Ifawiza ya, yang ID ketiga. Kita refresh. Tuh, jadi ya, jadi Ilham William. Bismillah. Assalamualaikum. Itulah cara bikin aplikasi yang bisa get data, send data, sama update data. Nanti terakhir, gimana cara kita ngehapus datanya. Oke? See you in the next video. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.